Swastiastu. Om Wahidin Namastu Namasidam. Om Sidrastu Tatastu Swaha. Selamat siang para pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, khususnya untuk semeton umat Hindu Dharma Provinsi Jambi. Berjumpa kembali bersama saya Made Krishna, tentunya dalam acara Mimbar Agama Hindu. Pertama-tama marilah kita panjatkan, aturkan puja pengastungkara kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas asungkerta waranugraha beliaulah kita bisa berjumpa kembali dalam mimbar kali ini dengan keadaan sehat dan juga berbahagia. Tidak lupa telah hadir bersama kita seorang narasumber yang mana beliau adalah seorang tokoh agama Hindu di Provinsi Jambi dan beliau merupakan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Jambi yang mana pada siang hari ini akan bersama-sama dengan kita membahas tema yang sangat menarik, yaitu tentang memaknai Hari Raya Galungan di era modernisasi saat ini. Narasumber kita pada siang hari ini yaitu Bapak Gede Pande Semarapura. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Astungkara sehat. Astungkara Bapak. Baik Pak, untuk mimbar pada siang hari ini Pak, kita akan bersama-sama membahas yaitu tentang memaknai Hari Raya Galungan di era modernisasi saat ini Pak. Langsung saja ya Pak. Dari tema yang akan kita bahas Pak, kita sebagai umat Hindu khususnya di Nusantara mempunyai banyak sekali hari raya suci seperti itu Pak. Nah, salah satunya yaitu Galungan ini sendiri. Apa sih dan kapan sih Hari Raya Galungan ini sendiri dilaksanakan oleh umat Hindu di seluruh Nusantara, dan apa sih makna dari perayaan Hari Raya Galungan itu sendiri Bapak? Boleh dijelaskan Pak, silakan. Ya, suksema. Jadi kita umat Hindu yang ada di Indonesia, di Nusantara ini tentu harus flashback terlebih dahulu terkait dengan hari-hari besar yang ada, salah satunya termasuk Galungan ini. Di mana Hari Raya Galungan ini kita peringati setiap 210 hari berdasarkan penanggalan atau kalender Bali, yaitu yang jatuh pada hari Rabu Kliwon Dungulan. Nah, untuk pada tahun ini ada 2 kali, dan kebetulan tanggal 19 November besok merupakan Hari Raya Galungan. Hari Raya Galungan ini tentu kita menyadari bahwa sebagai seorang Hindu, tentu berkaca dari perkembangan agama Hindu, kita ketahui bersama bahwa agama Hindu kan datang dari India. Itu masuk ke Indonesia sekitar abad ke-1 Masehi. Ke Nusantara, termasuk salah satunya ke Pulau Bali. Jadi agama Hindu itu merupakan agama yang fleksibel. Jadi dia menyesuaikan dengan desa Kalepatre, menyesuaikan dengan keadaan, tempat, dan situasi yang ada. Jadi tidak menghilangkan budaya yang ada. Oleh karena itu, tidak menghilangkan budaya yang ada, tetapi inti ajarannya tetap sama. Seperti halnya perayaan Hari Raya Galungan ini. Apakah di India ada perayaan Hari Raya Galungan? Di India perayaannya disebut Hari Raya Dipawali, yaitu perayaan dari kegelapan menuju terang. Nah, kita di Indonesia merayakan namanya Hari Raya Galungan, yaitu Hari Raya kemenangan Dharma melawan Adharma, kemenangan kebaikan melawan ketidakbaikan. Kemenangan Dharma ini sebenarnya
adalah bagaimana kita memenangkan musuh yang ada dalam diri kita sendiri. Yaitu kita sebagai seorang manusia bisa mampu mengendalikan. Yang pertama, di dalam diri kita tuh ada hawa nafsu, ada amarah, ada sifat-sifat serakah, sifat-sifat sombong, dan juga sifat-sifat iri hati. Itulah yang harus kita kendalikan dalam menjalani kehidupan sehari-hari ini. Nah, di Hari Raya Galungan ini kita bersyukur dan cukup bangga juga dengan pendahulu-pendahulu kita, leluhur-leluhur kita, bagaimana merayakan Hari Raya Galungan ini dengan beberapa tahapan-tahapan. Dimulai sejak 25 hari sebelum Hari Raya Galungan. Nah, tentu tahapan-tahapan ini pasti mempunyai makna dan pelajaran. Apa yang kita bisa petik dari tahapan-tahapan pelaksanaan Hari Raya Galungan ini. Karena goal atau tujuan akhirnya bagaimana dalam kehidupan sehari-hari ini kita bisa mempedomani ajaran Weda dan juga bisa mengendalikan musuh-musuh yang ada dalam diri kita. Sehingga yang timbul tentu yang sifat-sifat kebaikan. Sifat-sifat kebaikan ini tentu untuk menimbulkannya perlu latihan. Tidak mudah memang, jadi perlu latihan bagaimana kita menumbuhkan sifat welas asih, sifat-sifat kebaikan, sifat saling tolong-menolong. Bahwasanya di ajaran Hindu juga kita ada ajaran Wasudewa Kutumbakam, Tatwam Asi, bagaimana kita semua makhluk di dunia ini adalah bersaudara, bersumber dari satu sumber yang sama. Itu tujuannya, jadi kita bagaimana selalu bisa mengendalikan diri kita. Seperti halnya hawa nafsu, ini terus timbul, kalau kita hidup pasti ada muncul. Ya. Amarah, rasa sombong kita, ego kita, saya lah paling kaya, saya paling pintar. Kemudian rasa iri hati, benci, dendam. Nah ini tentu tidak baik. Karena dalam diri kita ada dua sifat itu. Sifat Korawa tidak baik dan sifat Pandawa, sifat-sifat yang baik. Badan kita ini adalah Kurusetra. Jadi peperangan antara Pandawa dan Korawa dalam Mahabharata ada di badan kita. Tentu kita mempunyai pilihan. Mana yang kita pelihara? Tentu untuk mencapai tujuan kita, mencapai kebahagiaan, ketenangan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti, tentu kita harus mengembangkan kesadaran-kesadaran sifat-sifat yang baik ini. Itulah makna-makna sesungguhnya terkait dengan Hari Raya Galungan ini. Baik Pak, lumayan panjang juga untuk maknanya tersendiri tadi ya Pak ya. Tadi dari yang Bapak jelaskan, saya sedikit menangkap bahwa Galungan ini sudah dimulai dari 25 hari sebelumnya ya Pak ya. Kalau bisa dijelaskan Pak, apa saja sih rentetan acara atau rangkaian-rangkaian dari Hari Raya Galungan itu sendiri, mulai dari awal hingga nanti sampai akhirnya Pak. Silakan Pak. Jadi 25 hari sebelum Hari Raya Galungan, sebelum kita mampu memenangkan pertempuran di dalam diri kita itu dimulai dengan Hari Raya Tumpek Warige. Itu merupakan hari raya penghormatan kepada tumbuh-tumbuhan, kepada pohon. Jadi analogikanya bahwa kita hidup ini kan perlu makanan. Makanan dari beras, buah-buahan, sayur-sayuran. Itu bersumber dari tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, kita merayakan Hari Raya Tumpek Warige ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah menyediakan semua kebutuhan kita
baik sandang, pangan, papan. Pangan, seperti tadi sudah disampaikan, ada makanan, buah-buahan, beras, kita bisa makan nasi, sayur-sayuran. Kemudian ada papan, rumah ya, kita bisa tinggal terhindar dari panas, kehujanan, kedinginan. Itu kan bersumber dari Alam itu kayu, dari pohon-pohon. Dan juga kita bisa berpakaian seperti sekarang ini kan ada dari bahan kapas, dari tumbuh-tumbuhan. Nah, itu bagaimana di Hindu sangat menghormati sekali terkait dengan tumbuh-tumbuhan, pepohonan itu. Selanjutnya rangkaiannya adalah dilaksanakannya upacara pecaruan, mecaru, yaitu pada saat Anggara Julung Wangi Dungulan ini. Jadi upacara mecaru ini sebagai bentuk penghormatan kepada alam semesta. Bahwa alam semesta ini kan dibentuk dari unsur-unsur, 5 unsur. Yeah. Panca Mahabhuta Panca disebutnya. Mahabhuta tadi. Jadi di unsur alam semesta dan juga unsur diri kita. Alam semesta disebut Buana Agung, diri kita disebut Buana Alit. Itu sama unsur pembentuknya. Yang disebut unsur Panca Mahabhuta yang terdiri dari unsur tanah, air, udara, api, ya, cahaya, dan juga akasa atau ether. Jadi tanah ini, kita hidup di bumi ini kan di atas tanah. Kita hidup perlu air, perlu oksigen juga. Tubuh kita 70% terdiri dari air. Kemudian ada unsur panas dalam tubuh kita. Kalau tidak ada unsur panas, berarti kita mati atau meninggal. Baik, Pak. Dan juga ada unsur-unsur ruang untuk memasukkan makanan dalam diri kita. Baik Pak, ditahan dulu karena kita harus istirahat sejenak. Baiklah, para pemirsa TVRI Jambi, kita akan lanjutkan perbincangan kali ini setelah iklan berikut ini. Baiklah, para pemirsa TVRI Jambi, kita lanjutkan perbincangan dalam mimbar kali ini masih dengan narasumber kita Bapak Gede Pande Semarapura. Bapak tadi sudah dijelaskan rentetan acara tadi mulai dari 25 hari sebelum Hari Raya Galungan itu sendiri kita laksanakan, begitu Bapak. Boleh dilanjutkan lagi Bapak? Tadi sampai Buana Agung dan Buana Alit, kalau saya tidak salah tadi Bapak. Silakan Bapak. Jadi saya lanjutkan terkait dengan penghormatan kepada alam semesta, yaitu Buana Agung, Buana Alit, yaitu bahwasanya kita menghormati unsur alam semesta ini karena ada unsur-unsur pembentuknya sama. Jadi bagaimana cara realitanya kita menjaga alam ini, tujuannya. Yaitu bagaimana kita sekarang melihat banyak kejadian-kejadian bencana. Seperti halnya kemarin di Bali, ada bencana banjir. Nah, itu karena rumah mereka banyak pohon-pohon ditebang di hulunya. Nah, hingga menyebabkan banjir. Bahkan berdasarkan laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup, daerah aliran sungai yang ada di Bali itu yang tersisa hanya 5% hutannya. Itu sangat miris sekali. Jadi bagaimana sekarang kita melalui momen Hari Raya Galungan ini, kita tetap menjaga alam semesta kita ini. Mulai dari diri sendiri, tidak membuang sampah sembarangan. Kalau ada lahan yang kosong, kita tanami tanaman, pohon-pohon. Nah, kalau kita merawat alam, tentu alam akan merawat kita, akan menjaga kita. Selanjutnya ada namanya upacara Sugian Jawa. Kemudian dilanjutkan Sugian Bali besoknya. Nah, Sugian Jawa ini mempunyai makna bahwa kita sebelum
untuk memperoleh kemenangan ini, memperoleh ketenangan, tentu butuh suatu tempat yang bersih. Nah, maka dilakukanlah upacara Sugihan Jawa ini. Sugihan Jawa ini mempunyai tujuan atau makna untuk membersihkan alam semesta yang ada, membersihkan dunia ini. Kemudian dilanjutkan besoknya yaitu upacara Sugihan Bali. Setelah dunia luar, lingkungan kita bersih, rumah kita bersih, tempat suci kita, pura-pura kita bersih, tentu yang kita bersihkan diri kita. Diri kita sendiri. Diri kita, yaitu kalau tubuh secara fisik kita bersihkan dengan air, terus pikiran kita bersihkan dengan kejujuran, jiwa kita bersihkan dengan tapa brata, ilmu, dan akal kita bersihkan dengan kebijaksanaan. Selanjutnya, setelah Sugihan Bali, ada penyakeban, penyajian, hingga penampahan. Di rangkaian acara ini, yaitu penyakeban, penyajian, dan penampahan ini, yaitu bagaimana kita bisa memotong sifat-sifat yang tidak baik tadi, yang saya sebutkan tadi, sifat-sifat egoisme, hawa nafsu ingin berkuasa, pokoknya ingin sesuatu dengan mengorbankan banyak orang, tanpa memperhatikan atau memperdulikan orang lain. Pokoknya apa keinginan dia harus tercapai dengan, gitu. walaupun dengan cara atau hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Dharma. Ya. Jadi maka disimboliskanlah dengan penampahan, yaitu memotong sifat-sifat binatang yang ada dalam diri kita. Nah, pada saat hari ini juga penampahan itu dibikinlah penjor. Jadi penjor ini sebagai bentuk rasa syukur atas karunia dan anugerahnya yang telah diberikan berupa hasil bumi, sandang pangan, papan, yaitu dibuatkan dalam bentuk simbolis penjor ini. Nah, setelah siap semua, barulah besoknya kita merayakan Hari Raya Galungan, yaitu Hari Raya Kemenangan, bahwa kita telah mampu mengendalikan diri kita, mengendalikan sifat-sifat yang tidak baik tadi, yaitu dengan persembahyangan, kita bersembahyang baik di pura ataupun di rumah, menyesuaikan dengan keadaan masing-masing. Nah, setelah itu besoknya tentu kita sebagai seorang manusia tidak luput dari kesalahan. Besoknya kita merayakan Hari Manis Galungan namanya. Di situ kita saling bermaaf-maafan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga itulah makna galungan yang sesungguhnya. Kita bisa hidup dengan damai, tenang, dan menuju kebahagiaan. Ya Pak, berarti lumayan banyak juga untuk tahapan-tahapan dari awal hingga akhir kita melaksanakan galungan. Dan ditutup dengan kita saling bermaafan antara sesama, khususnya yang sesama umat Hindu dulu, nanti baru ke betul. Memaafkan ke umat-umat lain juga, seperti itu ya Bapak. Berarti saling, kalau kita bisa bilang saling mengunjungi seperti itu ya Bapak ya? Iya, itu merupakan suatu bentuk bagaimana kita menjaga kerukunan, toleransi. Baik kita antar sesama kita, antar internet kita, menjaga kerukunan, kemudian antar sesama juga kita mengunjungi tetangga lain. Karena toleransi, kerukunan itu penting. Karena kita hidup bernegara di Indonesia, itu yang nomor satu. Yang penting kita rukun, aman, damai, sehingga kita bisa beraktivitas melaksanakan tugas kita sehari-hari. Kita bisa bekerja, anak-anak kita bisa bersekolah. Kalau negara kita rukun, damai,
itu semua bisa terlaksana dengan baik. Yang dimulai dari diri kita intern untuk selalu menjaga kerukunan. Demikian. Baik Pak, setelah kita merayakan kemenangan Dharma di Galungan, itu apa sih tantangan terbesar dalam menjaga konsistensi perbuatan baik kita, apalagi kita kan sekarang ini sudah di zaman yang serba canggih gitu Bapak, serba modern. Itu bagaimana sih kita sebagai umat Hindu menjaga konsistensi kita supaya kita selalu berbuat baik setelah kita melaksanakan atau merayakan euforia kemenangan Dharma tadi Bapak. Iya. Bisa dijelaskan Pak? Jadi agar kita selalu konsisten menumbuhkan sifat-sifat yang baik tadi, sifat-sifat Dharma tadi, tentu tidak mudah. Jadi tujuan kita bagaimana seterusnya ke depan kita mampu berbuat baik. Gitu. Iya, seperti itu Bapak. Jadi bagaimana kita selalu mempedomani ajaran-ajaran Weda itu. Kita selalu ingat dengan Tuhan kita, Ida Sang Hyang Widiwasa. Jadi kita senantiasa bersembahyang, kita bermeditasi, latihan meditasi, dan juga kita mengembangkan sifat-sifat kebaikan. Selain pengendalian yang ada dalam diri kita selalu melatih diri kita, juga kita munculkan sifat-sifat baik itu. Bahwa kita sebagai manusia tentu sebagai makhluk sosial itu kan tidak bisa hidup sendiri. Pasti selalu berhubungan dengan orang lain. Bagaimana melalui hubungan sosial ini kita mengedepankan rasa welas asih, kasih sayang, tolong menolong, rasa empati, mempunyai kepedulian dengan orang lain. Empati itu kan ada ajaran di Hindu, kita mengenal catur paramita. Di situ ada ajaran maitri, bagaimana kita selalu bersahabat, karuna, selalu mengeluarkan rasa kasih sayang kita, mudita, rasa empati kita, dan upeksa, rasa toleransi. Itu yang harus selalu kita munculkan terus dalam kehidupan kita. Nah, dari rasa itu mudah-mudahan dari latihan-latihan ini kita selalu bisa dalam kehidupan sehari-hari ini berbuat yang baik. Karena kita sebagai seorang Hindu kan mempunyai tujuan hidup. Kita di dunia ini tentu harus mengerti siapa kita, siapa diri kita ini. Terus apa tujuan kita hidup di dunia ini? Setelah hidup ini kemana kita kan? Iya benar. Nah, itu kita harus tahu bahwa kita ini adalah sebenarnya jiwa. Jiwa yang merupakan bagian atau percikan terkecil dari Tuhan. Tujuan kita hidup di dunia ini tentu kita ingin bahagia, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Oleh karena itu, Hindu mengajarkan kita untuk selalu berbuat dharma, berbuat kebaikan. Karena setelah kita meninggal, yang kita bawa itu bekalnya hanya perbuatan kita. Perbuatan baik atau perbuatan buruk kan gitu. Tentunya kita perbanyak perbuatan baik itu, karma baik kita. Oleh karena itu, apapun profesi kita, marilah kita laksanakan tugas kita, kewajiban kita dengan tulus ikhlas, sesuai dengan nilai-nilai dharma, nilai-nilai kejujuran. Ya Pak, sangat menarik sekali apa yang Bapak sampaikan pada mimbar kali ini. Bisa disimpulkan begitu Bapak bahwa Hari Raya Galungan itu sendiri memiliki filosofi, yaitu kemenangan antara dharma melawan adharma, yaitu kemenangan
sifat-sifat kebenaran seperti itu, melawan sifat-sifat kejahatan yang semuanya ada di diri kita seperti itu. Betul, ya Bapak ya. Nah, galungan itu sendiri memiliki banyak sekali rentetan seperti yang Bapak sampaikan tadi, mulai dari 25 hari sebelum kita melaksanakan galungan itu sudah kita mulai tahapan-tahapannya, baik itu penyucian buana agung, kemudian buana alit sendiri. Setelah itu kita melaksanakan penampahan, yaitu memotong sifat-sifat angkuh kita sendiri. Kemudian barulah kita melaksanakan apa yang namanya galungan tadi ya Bapak ya. Baik Bapak, sedikit kesimpulan tadi, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat bagi semoton-semoton kita, para pemirsa TVRI Jambi yang mungkin pada siang hari ini berkesempatan untuk menonton kita langsung hari ini Bapak. Baik Bapak, terima kasih atas kedatangannya. Sebenarnya masih banyak yang bisa dan saya ingin tanyakan lagi kepada Bapak, tapi mengingat waktu yang sudah harus berakhir, kita harus tutup acara ini sebentar. Baik, terima kasih. Sama-sama. Baiklah, para pemirsa TVRI Jambi, khususnya semoton umat Hindu Dharma di Provinsi Jambi, demikian obrolan saya dengan narasumber kita Bapak Gede Pandesa Marapura tentang makna dari Hari Raya Galungan itu sendiri. Semoga apa yang kami bicarakan di sini, apa yang narasumber kita sampaikan bisa berguna untuk para semoton Sarang Sami dan juga memberikan karma baik untuk kita semua. Dan atas nama pribadi dan juga mewakili narasumber, saya mengucapkan selamat Hari Raya Galungan yang akan kita laksanakan tanggal 19 ya Pak ya. 19 November ini. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Ida Sang Hyang Widiwasa dan diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga selalu diberikan kebahagiaan. Baiklah, saya tutup acara ini dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om Swaha.